Di tengah kelangkaan sifat dan sikap saling menolong di zaman ini, Kick Andy menemukan pahlawan-pahlawan yang sangat inspiratif. Mereka adalah pejuang-pejuang yang dengan keterbatasannya pantang menyerah. Dan bagi Anda, pecinta Kick Andy, Anda tentu masih ingat penampilan mereka yang membuat kita terperangah, membuat kita tertohok, sehingga merasakan bahwa betapa mereka memiliki arti dalam kehidupan kita. Tahun ini ada 23 kandidat calon penerima Kick Andy Heroes Award. Mereka adalah pejuang-pejuang yang dipilih oleh para juri, dan dari mereka akan diseleksi 10 yang dianggap paling layak untuk mendapatkan award tersebut. Mereka masuk dalam kategori pejuang sosial, pejuang pendidikan, pejuang lingkungan, pejuang kesehatan, dan juga pejuang seni dan kebudayaan. Kali ini Kick Andy juga memberikan 2 special award bagi 2 orang yang kami anggap memberikan spirit yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Salah satu di antaranya adalah Pak Sidik. Siapa Pak Sidik? Kita ikuti kisahnya berikut ini. Terlahir tidak sempurna bukan berarti tidak berdaya. Lihatlah apa yang dilakukan Sidik. Ia selalu berusaha untuk mandiri, melawan nasibnya yang harus lahir tanpa kedua kaki. Kita berikan aplaus untuk Pak Sidik. Terima kasih Pak Sidik ya, sudah mau datang di acara Kick Andy. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Sidik, luar biasa sekali. Belum ketemu Anda aja saya salah satu pengagum Anda. Boleh tahu Pak Sidik, sejak kapan Anda tidak punya kaki? Alhamdulillah saya dari lahir udah begini. Bagaimana sampai Anda berurusan nama kerupuk singkong ini? Oh begini ceritanya. Cempaka Putih, Pondok Gede kan jauh. Saya jalan tiap hari, naik mobil, rebutan, naik bis, loncat gitu nangkel ya. Dalam kondisi seperti ini Anda juga naik lompat bus? Iya, sampai keinjek tangan, bodo amat, yang penting nyampe. Ya, terus saya merenung gitu. Oh lama-lama kok kerja membosankan. Ya terus saya lapor ke Depnaker. Pak, saya udah nggak mau kerja, saya ingin punya usaha. Kira-kira apa ya yang biar gampang usahanya, biar laris dagangan saya, nggak ada saingan. Lalu dari mana Anda punya modal untuk sampai bisa bikin usaha kerupuk ini? Dulu kan waktu zaman Pak Habibie Presiden, ada program P3T Pak. Apa itu? Program penyelenggara program pekerja terampil Pak. Jadi orang PHK dikasih keterampilan Pak. Terus, berapa modal Anda waktu awal? Saya kasih 1.200.000. 1.200.000 dan bisa berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah. Ini Anda jual kemana aja sih kerupuk ini? Alhamdulillah Bapak, ke koperasi-koperasi Bapak, sebagian ke warung. Saat ini saya sudah berada di daerah Cempaka Putih untuk datang melihat rumahnya Pak Sidik, sekaligus tempat Pak Sidik membuat kerupuk. Menarik sekali karena tentu Anda juga ingin melihat bagaimana Pak Sidik bekerja dan Pak Sidik membuat kerupuk. Kita akan masuk ke rumahnya Pak Sidik. Oh, ini apa kabar Pak Sidik? Saya kebetulan mau datang ke tempatnya Pak Sidik. Aduh, gimana? Dari mana nih Pak Sidik? Belanja Pak, buat untuk kebutuhan produksi Pak. Belanja apa? Ya, macam-macam, ada cabai, ada bawang, ada micin. Gitu. Garam. Pak Sidik, boleh nggak saya masuk lihat Pak Sidik kerja? Alhamdulillah boleh, silakan. Boleh ya? Senang malah. Kalau gitu kita ke sana ya. Ya udah. Ini tempatnya Pak Sidik. Jadi kita coba lihat ya ke dalam. Didukung oleh
Perjalanan jauh, aktivitas padat, atau masuk angin? Minum tolak angin, karena tolak angin telah teruji secara empiris sejak 1930. Dan buat saya yang lebih penting bukti ilmiah, uji toksisitas, uji khasiat, pabriknya pun harus berstandar GMP. Sehingga tolak angin menjadi obat herbal terstandar untuk mencegah dan mengatasi masuk angin. Orang pintar minum tolak angin. Central Park Residences at Podomoro City. 5 elements in one. Mall, office tower, residential, hotel, Tribeca Park. Dapatkan double angpau, cicilan 60 kali, cash dicicil 10 kali, hadiah LCD TV dan BlackBerry Onyx. Kesempatan terbatas, hanya 15 unit, sampai 28 Februari 2010. Marketing Galeri, Jalan Lecen Sparman Kafling 28, Jakarta Barat. Hubungi 021 5694 8888. Ingat, antangin Mini. Cobain deh. Seger. Hangat. Masuk angin lewat. Ada juga rasa mocha. Nikmat, berhasiat. Gitu anginnya. Waktu olahraga, tubuh banyak keluar keringat. Minum Pocari Sweat. Ion Pocari Sweat mudah diserap tubuh dan mengganti ion yang hilang. Go Ion! Pocari Sweat. Sakit kepala, pusing, pening berat. Minum Bodrek, cepat hilangkan sakit kepala, pusing, pening berat. Tapi belum makan. Itulah oke-nya Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Bodrek, ahlinya atasi sakit kepala. Didukung oleh Oh, jadi ini rumahnya Pak Sidik ya? Iya, home industri penyang cacat Baik. kerupuk. Jadi kita boleh lihat ini Pak Boleh Sidik ya? Bapak, silakan. Oke. Baik. Ya, Jadi ini ya. sekaligus rumah sekaligus pabrik ini ya? Iya Pak, namanya home industry. Ya, Ibu mana Ibu? Ibu, sini Bu. Apa kabar Bu? Baik. Iya, lagi ngapain? Ya. Masak apa? Oh, ini ada adik-adik dua dari mana ini? Salam dulu. Iya. STM? STMI, Sekolah Teknik Sekolah Tinggi Manajemen. Ngapain di sini? Lagi PKL Pak, praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan dari mana aja? Saya asalnya Iya, dari Jawa Timur, Jawa Timur. Kalau dari kamu? Maluku, Maluku. Ambon. Jadi datang ke sini untuk belajar membuat kerupuk, terus mendistribusikan gitu ya? Iya. Jadi Pak Sidik punya karyawan banyak dong sekarang ini ya? Insya Allah. Dari mana kalian tahu Pak Sidik? Ya dari KKN juga. Dari Kik Candy? Serius? Iya. Wah. Itu berkatnya. Terus kalau gitu, sekolah mengirim kalian ke sini gitu? Kami kebetulan ada PKL, terus kami kebetulan home industri yang paling bagus menurut kami ya Pak Sidik. Pada waktu itu, karena waktu itu kami lihat Kik Andy ada Pak Sidik juga kan. Nah, kebetulan di Cempaka Putih tempatnya dekat asrama kami. Jadi ya sudah kami pilih Pak Sidik. Ibu, Iya. gimana sini dong Bu? Mau tanya. Jadi Ibu, ini bukan rahasia nih. Nanti kalau mereka tahu cara membuat kerupuk, Nggak masalah. nggak ada masalah ya? Yang penting mereka pada pinter aja. Nanti kan kalau rezeki masing-masing Allah yang ngatur gitu. Nah, boleh lihat cara pembuatan di dalam silakan. ya? Oke, baik. Bu, sebentar saya lihat dulu ya. Iya. Bagaimana anak-anak? Oh, di sini juga ada Iya. mahasiswa yang PKL ya. Oh, ada cewek juga. Jadi kalian bikin apa ini? Ini yang diayak Pak. Dihalus. Dari STMI juga. Berapa lama udah praktek di sini? 1 minggu pas hari Jumat kemarin sampai sekarang. 1 minggu. Iya. Itu dari Jadi apa yang dipelajari di sini? Apa yang sudah didapat? cara penggilingan singkong, terus
pengepresan yang bagus seperti apa. Pokoknya tuh di sini kita tahu semua Pak proses pembuatan kerupuk singkong itu seperti apa. Apa yang kalian pelajari dari kehidupan Pak Luar Sidik biasa. dan Setelah mendengar ceritanya ya perjuangan yang luar biasa tuh dapat menjadi pelajaran bagi kita nantinya. Ya, menarik. Pak Sidik, tahun ini Kick Andy juga akan memberikan penghargaan seperti tahun lalu, yaitu Kick Andy Heroes Award kepada saudara-saudara kita yang kami anggap sebagai pejuang. Ya. Nah, Pak Sidik kan dapat Spirit Award. Pak Sidik, untuk mendapatkan penghargaan Kick Andy Heroes Award ini, kami meminta bantuan dari para juri, dan juga mungkin pemirsa perlu tahu, jurinya terdiri dari Komarudin Hidayat, Imam B. Prasojo, Nila Muluk, kemudian ada juga Erna Witular dan Muji Sutrisno. Kali ini bagaimana kalau kita lihat calon penerima Kick Andy Heroes Award untuk kategori pejuang lingkungan. Ini dia profil mereka. Inilah Saikan, pria pekerja keras dan gigih yang telah mengubah Pucang Sawit, sebuah kawasan di Gunung Wilis dari daerah terbelakang tanpa air, menjadi desa yang maju. Pria lulusan sekolah rakyat ini tinggal di Pucang Sawit sejak tahun 1972, setelah ia menikahi Tarmi, istrinya saat ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana seorang Pak Saikan itu bisa membuat desa tadi mulai hijau tadi ya, kemudian air banyak. Nah, apa yang Pak Saikan lakukan yang kami di sini belum tahu, apa sih yang dilakukan Pak Saikan ini? Saya lakukan yaitu cari pengalaman bagaimana air supaya datang, supaya ada, ya saya itu memikirkan. Ya, yang kita belum tahu Pak Saikan adalah di tanah yang sudah mulai hijau itu Pak Saikan menanam apa saja? Ya, pertama kali menanam pucung untuk sumber. Kedua, tanaman produktif. Nah, uangnya untuk beli bibit-bibit dari mana? Uang itu saya dulu dengan orang tujuh mengumpulkan dana Rp1.000. Orang putri dikatakan beras 1 liter, yaitu dibungakan. Itu ada bantuan pemerintah nggak? Nggak ada. Oh, jadi ini upaya sendiri ya? Upaya sendiri. Nah, sekarang udah berapa hektar? Dulu ada 2 hektar, terus tambah lagi 25 hektar, tambah lagi 52 hektar, ini tambah lagi 210 hektar. Kebiasaan buruk warga membuang sampah sembarangan mencetuskan ide bagi Bambang Suwerda untuk mendirikan sebuah bank sampah di kawasan Bantul, Yogyakarta. Mas Bambang, dari mana ide bank sampah ini lahir? Jadi pertama kami memang melihat sistem yang ada di bank umum dan kami sering ke sana kaitannya dengan menabung ataupun menarik uang, dan kami lihat di sana bank ini sangat sederhana sistemnya. Ada petugas, ada teller, ada direktur, ruangannya ber-AC, artinya bank itu konotasi dalam sistem pelayanannya sangat positif. Nah, di sisi yang lain kita mempunyai masalah tentang sampah. Nah, sampah ini konotasinya adalah negatif. Jadi semua hal yang harus dilenyapkan, dibakar, dan dibuang dan disia-siakan. Itulah sampah. Betul. Kami ingin mengawinkan positif dengan negatif ini. Gitu. Termasuk ini sampah akan terangkat harkat martabatnya. Jadi ide itu Anda kawinkan? Iya. Nah, lalu muncul bank sampah. Mekanismenya bagaimana? Jadi semuanya kita buat sederhana. Artinya ada 3 komponen dalam bank sampah ini. Pertama adalah warga. Iya. Warga itu nanti intinya adalah bagaimana memilah sampah. Pilah sampah 3 klasifikasi. Kemudian komponen kedua adalah petugas. Kita punya teller yang melayani untuk menimbang, kemudian melabeli, kemudian masukkan ke buku induk, tapi belum muncul nilai rupiahnya. Oh ya. Ada 2 komponen. Yang komponen ketiga adalah pengepul. Pengepul ini adalah yang akan memberikan nilai ekonomi dari setiap sampah yang ditabung oleh penabung. Hitungannya bagaimana hitungannya? Nanti setiap penabung kita kasih nomor rekening dan buku tabungan sampah.
Didukung oleh setiap kali mencuci dengan Attack, ibu telah menyelamatkan kehidupan air. Mulailah dari rumah ibu. Gunakan Attack, deterjen bebas fosfat yang ramah dengan kehidupan air. Selamatkan kehidupan air bersama Attack demi masa depan si kecil. Ingat, antangin Mini. Cobain deh. Seger. Hangat. Masuk angin lewat. Ada juga rasa mocha. Nikmat berhasiat. Gitu anginnya. PT Newmont Nusa Tenggara mewujudkan kepemimpinan di bidang keselamatan, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Ma, obat apa mana, Ma? Ini, Pak, obat diabetes dan hipertensinya. Bukannya nih itu, Ma. Oh, Mama tahu. Papa cari nasal spray ya. Kamu memang istri yang sangat mengerti, Mama. Kami bahagia karena On Clinic. Anda juga bisa. Rahasia dijamin. Saat suhu tubuh meningkat, ion hilang lewat keringat. Minum Pocari Sweat. Ion Pocari Sweat mudah diserap tubuh dan mengganti ion yang hilang. Go Ion! Pocari Sweat. Saya akan mengambil cukup nilai apakah kalau bisa mengubah sesuatu masyarakat, saya anggap itu adalah nilai yang tertinggi sebenarnya. Di dalam tim juri ini, saya merasa sangat fair, yang mempunyai bidang yang tidak sama dengan kita masing-masing, dan mereka juga memberikan suatu penilaian. Didukung oleh Ya, Pak Sidik, ternyata Pak Sidik bikin sendiri ya kemasannya ya. Selain kerupuknya tadi, Pak Sidik juga bikin kemasannya. Mereknya apa ini tadi? Ikan gurame. Ikan gurame. Kenapa Bapak? dinamakan ikan gurame? Ya, ini sedang suatu hayalan dan mimpi. Saya sedang merenung membeli ikan gurame. Ya. Terus saya mau prediksikan bikin kerupuk. Saya mau bikin kerupuk cap gurame. Nah, kenapa? Karena apa ya? Ikan itu singkatan juga. Ini kerupuk asik dan nikmat. Guramenya gurih, renyah, asin, manis, pedas. Wow. Nah, ini bagaimana nih caranya Pak Ansori ya? Pak Ansori, bagaimana cara sablon ya? Coba gimana? Oh, ditaruh di bawah. Terus kemudian taruh gini. Terus dikasih cat gitu ya? Terus ini digosok begini. Set gitu. Jadi capnya. Wah, menarik ya. Bang Andi, saya salut kepada orang tersebut. Wah, bangga suatu pejuang lingkungan. Lingkungan tadi ya? Iya, Pak. Hebat-hebat ya, Hebat, Pak Sidik. Tapi Pak Sidik, mereka memang hebat-hebat, tapi ada juga pejuang di bidang pendidikan yang tidak kalah hebatnya, dan pasti pemirsa ingin tahu siapa mereka yang masuk dalam kategori pejuang pendidikan. Ikuti profil mereka berikut ini. Pak Jufri Umar, terima kasih ya. Apa betul Anda cuma lulus kelas 5 SD? Betul. Tapi Anda jadi guru? Jadi guru, iya. Pernah jadi kepala sekolah juga. Pertanyaan saya sederhana saja. Kok berani? Dengan modal kelas 5 SD Anda berani mengajar, itu dari mana datang keberanian itu? Saya pikir ilmu itu tidak hanya dari gedung segi 4, Mas Andi. Dengan banyak baca, Pak, insya Allah. Jadi bagaimana ceritanya sampai Anda sekarang bisa mengelola sebuah sekolah dengan 450 murid? Awalnya sekolah yang di tempat saya itu tidak jauh beda dengan yang dari
Mas Tadi, Ridwan dari iya. Aik Pastak itu. Cuman pendidikan yang dikelola di saat itu diniyah, keagamaan aja. Iya. Jadi yang dipelajari itu baik dalam bentuk bahasa Indonesia itu ditulis dengan tulisan Arab. Akhirnya satu saat saya tanya kepada pengelolanya, "Loh, kenapa kok diajari seperti itu? Bukankah sekarang ini sudah zamannya agak maju gitu?" Akhirnya dia menawarkan, "Loh, kalau kamu jadi guru mau nggak?" Ya udah, saya coba-coba gitu. Nah, setelah 86 saya diangkat jadi kepala sekolah dan alhamdulillah dari 86 kita kelola tahun 92